Pemirsa, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO dan juga produk turunannya POME periode 2022 hingga 2024. Perkara ini diduga menyebabkan kerugian dan juga kehilangan penerimaan negara hingga belasan triliun rupiah. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya POME. 11 tersangka tersebut terdiri dari 3 penyelenggara negara dan 8 pihak swasta, yaitu LHB selaku pejabat Kementerian Perindustrian, FJR selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, MZ selaku ASN pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru. Sedangkan dari pihak swasta yakni ES, IRW, FLX, RND, TNY, VNR, RBN, dan YSR. Mereka diduga bersama-sama melakukan penyimpangan dalam kegiatan ekspor CPO dengan cara merekayasa klasifikasi komoditas. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan pemerintah sejak tahun 2020 memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO. Syarif menyebut dalam pelaksanaannya penyidik menemukan adanya rekayasa klasifikasi ekspor CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME atau limbah sehingga dapat diekspor tanpa memenuhi kewajiban DMO serta membayar bea keluar dan pungutan sawit lebih rendah. Kasus posisinya adalah sebagai berikut secara singkat ya. Jadi pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 itu pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Itu sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO, di mana para produsen yang akan mengekspor CPO itu harus menyisihkan atau memprioritaskan beberapa persen produknya harus dijual di dalam negeri, itu untuk CPO. Kemudian dalam rangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan AS code tertentu, ya, contohnya AS code 1115. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, ya, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAO dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Akibat perbuatan para tersangka menimbulkan kehilangan penerimaan negara dan juga merusak kebijakan pengendalian CPO serta rasa keadilan di masyarakat. Hingga saat ini kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun berdasarkan perhitungan sementara, kerugian atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun 600 miliar rupiah hingga 14 triliun 300 miliar rupiah. Terhadap seluruh tersangka, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.